Shalom Ibu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai bedah film tanda tanya. Dengan anggota kelompok kami yaitu saya Sky Franggentaren sedang NIM 2306080076 dan saya Clara Ninabu dengan NIM 2306080002 dengan saya Marta Angelika Jeliga dengan NIM 2306080084 dan juga teman kami yang tidak dapat mengikuti video pada hari ini bernama Milky Gitirara dengan NIM 2306080008. Jadi untuk slide yang pertama kami akan menjelaskan mengenai alur cerita film Tanda Tanya. Tapi di sini kami mempersingkat, yaitu film Tanda Tanya mengisahkan kehidupan pluralisme masyarakat Jawa Muslim dan juga Cina Kristen dengan segala konflik yang terjadi. Drama kehidupan ini berlangsung selama setahun penuh. Ini diperkuat dengan ditonjolkannya perayaan hari-hari besar kedua agama. Kehidupan antar umat beragama juga diperkuat dengan setting di pemukiman warga pecinaan yang hidup membaur dengan warga muslim di sekitarnya. Selanjutnya kita masuk pada nilai religius yang terkandung dalam film Tanda Tanya. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan manusia dengan diri sendiri. Yang ketiga, hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang keempat, nilai amanah. Yang kelima, nilai toleransi. Selanjutnya kami akan membahas tentang apa itu pluralisme. Pluralisme terdiri dari dua kata, yaitu plural atau beragam dan isme atau paham, yang berarti paham atas keberagaman. Dari dua kata tersebut menjadikan istilah pluralisme memiliki arti paham atas keberagaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pluralisme memiliki arti sebagai keadaan masyarakat yang majemuk atau bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya. Selain itu, pluralisme juga berasal dari kata dasar plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. Secara umum, pluralisme adalah sebuah pemahaman untuk menghargai adanya perbedaan di tengah kehidupan masyarakat sekaligus mengizinkan suatu kelompok berbeda untuk menjaga budaya sebagai bentuk ciri khas mereka. Baik, yang berikutnya kita masuk ke dalam sikap kita sebagai remaja Kristen mengenai sebuah perbedaan. Yang pertama perlu diketahui, Indonesia digolongkan sebagai negara yang kaya akan perbedaan, mulai dari perbedaan suku, etnis, budaya, ras, hingga agamanya. Karena itulah, penduduk Indonesia disebut dengan masyarakat multikultural. Menanggapi kondisi tersebut, sebagai umat Kristen, kita harus menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, serta menolak sikap diskriminatif terhadap golongan-golongan yang ada, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan umat Kristen untuk mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri, tanpa membeda-bedakan. Ajaran untuk menghargai perbedaan tercermin dalam sejumlah ayat Alkitab berikut ini. Sejumlah ayat tersebut adalah yang pertama, Roma 10 ayat 12 yang bunyinya, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Yang kedua, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-8 yang bunyinya, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Selanjutnya dari Matius 22 ayat 39 yang berbunyi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang keempat dari 1 Petrus 4 ayat 8 yang berbunyi, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dan yang terakhir yaitu Yakobus 2 ayat 8-9, akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik, tetapi jika kamu memandang muka kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sekian dan terima kasih penyampaian materi kami pada video kali ini. Kami harap dengan video yang kami sampaikan, materi tersebut boleh berguna untuk teman-teman dan juga menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih, Shalom.